Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang laporan audit. Saya sendiri Berlina Dwi Marliana Nurtanti dan teman saya adalah Putri Ranita Absari dan dia Wahyu Nur Utami. Kondisi untuk laporan wajar tanpa pengecualian. 1. Semua laporan keuangan, neraca, laporan laba rugi, saldo laba, dan laporan arus kas sudah tercakup di dalam laporan keuangan. Yang kedua, ketiga standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam penugasan. Ketiga, bahan bukti yang cukup telah dikumpulkan dan auditor tersebut telah melaksanakan penugasan dengan cara yang memungkinkan baginya untuk menyimpulkan bahwa ketiga standar pekerjaan lapangan telah dipenuhi. Yang keempat, laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kelima, tidak terdapat situasi yang memerlukan penambahan paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata dalam laporan. Bagian-bagian dari laporan audit. Pertama, judul laporan. Kedua, paragraf lingkup. Ketiga, alamat yang dituju laporan audit. Keempat, paragraf pendahuluan. Kelima, paragraf pendapat. Keenam, tanggal laporan audit. Ketujuh, tanda tangan dan nama akuntan publik. Untuk selanjutnya, kondisi yang menyebabkan pengecualian dari laporan audit standar. Yang pertama, laporan yang menyimpang dari laporan wajar tanpa pengecualian disebabkan oleh pembatasan lingkup audit, laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan auditor tidak independen. Untuk yang kedua, laporan wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atau modifikasi kata atau kalimat. Dan ada jenis-jenis laporan audit dan kesimpulan auditor. Untuk yang pertama, wajar tanpa pengecualian. Kedua, wajar dengan pengecualian. Yang ketiga, tidak wajar. Dan yang terakhir, tidak memberikan pendapat. Untuk materialitas adalah faktor penting dalam mempertimbangkan jenis laporan yang tepat untuk diterbitkan dalam keadaan tertentu. Tiga tingkatan materialitas. Yang pertama, jumlahnya tidak material. Yang kedua, jumlahnya material tetapi tidak mengganggu laporan keuangan secara keseluruhan. Yang ketiga, jumlahnya sangat material atau pengaruhnya sangat meluas sehingga kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan diragukan. Dan untuk hal-hal yang dipertimbangkan untuk menentukan material yaitu yang pertama, jumlah rupiah dibandingkan dengan tolak ukur tertentu dalam bentuk persentase, dan yang kedua, daya ukur ada tidaknya pengaruh dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir, hakikat kesalahan dapat mempengaruhi laporan keuangan dan pendapat auditor. Laporan audit wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan modifikasi kata-kata. Penyebab paling penting dari penambahan paragraf penjelasan atau motivasi kata-kata yang pertama, tidak adanya aplikasi yang konsisten dari KAP, dan yang kedua, keraguan yang substansial dari Concare. Yang ketiga, auditor setuju dengan penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dirumuskan. Yang keempat, penekanan pada suatu hal atau masalah, dan yang terakhir, laporan yang melibatkan auditor lain. Selanjutnya ada pembahasan tentang kondisi yang memerlukan penyimpangan. Ada dua kategori utama pembatasan ruang lingkup audit. Yang pertama, pembatasan yang disebabkan oleh klien, maka manajemen berusaha mencegah ditemukannya informasi yang salah saji. Yang kedua, pembatasan yang disebabkan oleh kondisi-kondisi yang berada di luar kendali klien maupun auditor. Selanjutnya ada proses pengambilan keputusan auditor untuk laporan audit. Di sini ada 4 cara. Yang pertama, menentukan apakah ada kondisi yang memerlukan penyimpangan dari laporan wajar tanpa pengecualian standar. Auditor mengidentifikasi kondisi-kondisi yang ada ketika mereka melakukan audit dan mencantumkan informasi tentang kondisi itu dalam file audit sebagai bahan diskusi guna pelaporan audit. Laporan audit wajar tanpa pengecualian diterbitkan jika kondisi-kondisi tersebut tidak ada. Yang kedua, memutuskan materialitas untuk setiap kondisi. Apabila ada kondisi yang memerlukan penyimpangan dari pendapatan wajar tanpa pengecualian standar, auditor mengevaluasi pengaruh potensialnya terhadap laporan keuangan. Yang ketiga, memutuskan jenis laporan audit yang tepat untuk kondisi tertentu berdasarkan tingkat materialitas.
kondisi tertentu berdasarkan tingkat materialitas, yaitu memutuskan jenis pendapat yang tepat dengan menggunakan alat bantu pembuat keputusan. Dan terakhir keempat, menuliskan laporan audit. Sebagai KAP, memiliki template komputer yang berisi kata-kata yang tepat untuk situasi berbeda guna membantu penulisan laporan audit. Selain itu, ada partner yang memiliki kemampuan khusus menulis atau mereview seluruh laporan audit sebelum diterbitkan. Materi selanjutnya ada dampak e-commerce terhadap laporan audit. Auditor tidak diwajibkan untuk membaca informasi yang terkandung dalam situs elektronik seperti website perusahaan, yang juga berisi laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit dan laporan auditor. Standar auditing menyatakan bahwa situs elektronik adalah sarana untuk mendistribusikan informasi dan bukan dianggap dokumen seperti istilah yang digunakan dalam standar audit. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami semua mohon maaf, dan apabila mungkin ada yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan melalui Spada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.